Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله العظيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Mengawali khutbah pada pagi hari yang mulia ini, marilah kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada pagi hari yang cerah ini kita dapat berkumpul melaksanakan salat Idul Fitri 1444 Hijriah di Masjid Nurul Yakin yang kita muliakan ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita yang berhadir di masjid ini adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa memudahkan lisannya untuk berselawat kepada baginda Rasul, sehingga dengan mudahnya lisan kita ini berselawat, insyaallah Allah mudahkan juga kita nanti mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, pada pagi hari yang mulia ini di tanggal 1 Syawal 1444 Hijriah, seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia memperingati hari raya Idul Fitri. Mulai dari tadi malam sampai pagi hari ini, kita senantiasa menggerakkan lisan kita dengan ucapan takbir, tahlil dan tahmid sebagai pernyataan dan pengakuan atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Takbir yang kita ucapkan bukanlah sekedar gerakan bibir semata tanpa makna, tetapi takbir yang kita ucapkan merupakan pengakuan dalam hati. Kita ucapkan di lisan kita dan kita buktikan dengan amal ibadah kita bahwa Allah lah yang maha besar. Allahu Akbar. Tidak ada segala sesuatu yang lebih besar kekuasaannya, pangkat, jabatan, pekerjaan, segala sesuatu di muka bumi ini kecil. Allah lah yang maha besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah rahimakumullah, bulan suci Ramadan baru saja kita tinggalkan. Letih kita berpuasa telah selesai. Maka berbahagialah bagi kita yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan, karena dalam hadis sahihnya baginda Rasul mengatakan, man shoma Ramadana, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan imanan wa ihtisaban, karena iman dan mengharapkan ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min
lebih, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Demikian juga letih kita melaksanakan sholat tarawih di bulan suci Ramadan telah selesai, maka berbahagialah bagi kita yang senantiasa melaksanakan sholat tarawih di bulan suci Ramadan. Karena dalam hadis sahihnya baginda Rasul mengatakan, "Man qama," barang siapa yang tegak berdiri melaksanakan sholat tarawih di bulan suci Ramadan, imanan karena iman, wahtisaban mengharapkan ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah sholat Aid rahimakumullah. Suatu hari selesai melaksanakan sholat Aidil Fitri, baginda Rasulullah SAW mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Amin, amin, amin. Para sahabat yang mendengar baginda Rasul mengucapkan amin heran. Kenapa ya Rasulullah tidak ada yang berdoa, tapi engkau mengucapkan amin? Kemudian baginda Rasul mengatakan, barusan tadi turun malaikat Jibril dari langit dan meminta aku untuk mengaminkan doa malaikat Jibril. Hadirin jamaah rahimakumullah, apa doa malaikat Jibril pada tanggal 1 Syawal? Yang pertama, ya Allah ya Tuhanku, hari ini 1 Syawal, aku memohon kepadamu, jangan terima puasa dan ibadahnya seorang anak yang durhaka kepada ibu bapaknya. Kemudian baginda Rasul pun mengucapkan amin. Hadirin jamaah rahimakumullah, setiap kita yang berhadir pada pagi hari ini adalah seorang anak. Kita memiliki ayah yang bekerja mencari nafkah untuk keluarga. Kadang pergi pagi pulang petang, berkeringat, berpikir keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kemudian kita pasti memiliki seorang ibu yang mengandung kita selama 9 bulan dan melahirkan kita dengan rasa sakit yang luar biasa, antara hidup dan mati, kemudian merawat kita sampai bisa seperti hari ini. Maka sudah sepantasnya kita seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Jika pada hari ini di tanggal 1 Syawal ini orang tua kita masih ada, maka jumpailah orang tua kita. Memohon maaf kita atas kesalahan kehilafan yang selama ini mungkin pernah kita buat. Kita senangi, kita bahagiakan orang tua kita, karena dalam hadis sahihnya baginda Rasul mengatakan, ridha Allah fi ridha walidain, ridhonya Allah bergantung dari ridhonya orang tua, dan murkanya Allah ada pada murkanya orang tua. Hadirin rahimakumullah, maka pada pagi hari ini jika ada seorang anak yang rajin puasanya, rajin sholat ibadahnya, namun durhaka kepada kedua orang tua, didoakan malaikat Jibril, jangan terima puasa dan ibadahnya seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Hadirin rahimakumullah, pada pagi hari ini mungkin ada di antara kita yang sedang membayangkan, andaikan orang tua kita masih hidup, pulang dari sholat ini kita pegang tangannya, kita cium tangannya, tubuhnya yang lemah masih dapat kita peluk. Namun takdir Allah, mereka yang pagi ini mestinya kita datangi, mereka yang mesti kita peluk, hari ini mereka tidak ada di tengah kita. Senyum mereka masih terbayang di ingatan kita, tapi mereka tak ada bersama kita. Mereka sudah pindah ke alam yang lain. Harta kita sudah tidak lagi berguna baginya. Maka doa kita lah yang diharapkan kepada kedua orang tua kita yang sudah tiada. Maka doa kita, Rabbighfirli, ya Allah ampuni dosaku, wali walidayya, dan dosa kedua orang tuaku, warhamhuma kama rabbayani shaghira, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana dia menyayangi aku sewaktu kecil. Ya rahmatullah, cara berbakti kepada kedua orang tua yang sudah tiada, kita doakan orang tua kita minimal 5 hari setelah kita melaksanakan sholat fardu 5 hari dalam 1 hari. Jangan lupa untuk menyisipkan doa kita untuk orang tua kita yang sudah tiada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Doa kedua malaikat Jibril tanggal 1 Syawal. Ya Allah ya Tuhanku, saya mohon kepadamu jangan terima puasa dan ibadahnya seorang istri yang durhaka kepada suami.
suaminya. Di dalam hukum Islam, seorang wanita yang sudah berumah tangga, yang sudah menikah, maka kepatuhan dan ketaatan kepada suami lebih diutamakan dibandingkan ketaatan kepada orang tua atau saudara kandungnya. Maka seorang wanita dituntut untuk patuh dan taat kepada suami sepanjang apa yang diperintahkan suami sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis sahihnya baginda Rasul mengatakan, seandainya aku boleh menyuruh manusia sujud kepada selain Allah, maka aku akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Hadirin rahimakumullah, suami adalah pemimpin dalam rumah tangga, dan setiap kepemimpinan akan kita pertanggungjawaban. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari azab api neraka. Maka Khatib mengingatkan bagi kita, khususnya bapak-bapak jamaah laki-laki, seorang suami yang memimpin rumah tangga haruslah senantiasa mendakwahkan keluarganya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingatkan setiap hari istri kita, anak kita untuk senantiasa melaksanakan ibadah sholat, karena sholat adalah ibadah yang pertama nanti ditanya di akhirat. Kemudian kita pastikan istri kita, anak kita, apalagi anak perempuan, keluar rumah dengan menutup auratnya, karena kita seorang ayah akan dimintai pertanggungjawaban atas keluarga yang kita pimpin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Doa ketika malaikat Jibril, ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon kepadamu, jangan terima puasa dan ibadahnya seorang muslim yang tidak mau memaafkan saudara muslim lainnya. Setiap kita manusia pastilah punya salah dan kehilafan, karena tidak ada manusia yang sempurna. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 134, wal qadimina ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Maka di hari raya Idul Fitri ini, mari kita saling maaf-maafkan, kita buka tali silaturahmi, karena Allah tidak suka kepada orang yang memutuskan tali silaturahmi. Sebagaimana hadis baginda Rasul, tidak halal bagi seorang muslim dia memboikot saudaranya lebih dari 3 malam, dan ketika mereka berdua berjumpa, yang ini berpaling, yang itu juga berpaling, dan yang terbaik di antara mereka yang berselisih adalah alladzi yabda'u salam, yang memulai mengucapkan salam. Maka mari kita bersilaturahmi dengan memulai salam. Jangan kita ikuti ego kita, dia yang salah, dia yang lebih muda, dia yang seharusnya memulai salam, tapi kita ikuti apa kata baginda Rasul, alladzi yabda'u salam, yang terbaik di antara kedua orang yang berselisih adalah yang pertama kali mengucapkan salam. Maka mari kita jumpai saudara kita pada hari raya Idul Fitri ini, kita membuka peluang untuk bersilaturahmi. Kita jumpai saudara kita yang mungkin kita berselisih dengannya, baik secara langsung maupun bisa melalui telepon, melalui WA, saling kita maaf-maafkan. Hadirin rahimakumullah. Dalam satu hadis baginda Rasul mengatakan kepada para sahabatnya, wahai para sahabatku, tahukah kamu orang yang bangkrut di akhirat nanti? Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut itu adalah yang tidak punya uang. Kemudian baginda Rasul mengatakan, orang yang bangkrut di antara umatku adalah orang yang di akhirat nanti ketika dia mendapatkan pahala puasa, pahala zakat, pahala sholat, namun ia pernah menzolimi saudaranya, sehingga pahala-pahalanya diserahkan kepada orang yang ia zolimi, orang yang pernah diambilnya haknya. Maka hadirin rahimakumullah, jika pahalanya sudah habis, dosa-dosa orang yang ia zolimi akan ditimpakan kepadanya, sehingga ia menjadi orang yang bangkrut dan masuk ke azab neraka. Jangan sampai kita menjadi orang yang bangkrut. Hadirin jamaah rahimakumullah, maka kita jumpai saudara kita yang mungkin pernah kita zalimi, saling maaf memaafkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Hadirin rahimakumullah, di akhir puasa Ramadan ini kita diwajibkan Allah Subhanahu wa taala untuk membayar zakat fitrah. Zakat secara bahasa artinya suci, bersih. Maka zakat fitrah yang kita bayarkan adalah sebagai pembersih diri kita. Dan kalau ada di antara kita yang membayar zakat harta, adalah sebagai pembersih harta kita. Dalam satu hadisnya baginda Rasul telah mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari kelalaian dan kata-kata keji, dan untuk memberi makan orang miskin. Hadirin rahimakumullah, zakat fitrah yang kita tunaikan, salah satu hikmahnya adalah kita peduli kepada saudara-saudara kita yang lemah ekonominya, sehingga di hari raya ini mereka bisa merasakan kesenangan dari uang atau zakat yang telah kita tunaikan. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan orang yang mendustakan agama adalah orang yang enggan memberikan makan orang miskin, sebagaimana Allah sampaikan dalam Al-Quran surah Al-Maun, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang yang menghati anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan enggan memberi makan orang miskin. Hadirin rahimakumullah, dikisahkan ada dua rumah berdampingan, satu rumah orang kaya, satu rumah orang miskin. Kemudian keduanya masing-masing sakit perut dengan sebab yang berbeda. Orang kaya sakit perut karena kekenyangan, kemudian orang miskin sakit perut karena kelaparan. Sama-sama sakit perut, namun sebab yang berbeda. Alangkah indahnya ajaran Islam. Ketika orang kaya diperintahkan untuk berbagi kepada orang miskin, maka orang yang banyak makanannya akan menyerahkan kepada orang yang tidak punya makan, maka tidak akan ada yang sakit perut karena saling berbagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin, di akhir khutbah yang singkat ini, khatib mengingatkan kepada kita semua, selagi Allah masih memberikan kita kesempatan hidup di dunia ini, yang mana kehidupan di dunia ini sementara dan akhirat adalah kehidupan kita selama-lamanya, ada nasihat yang diberikan kepada orang-orang yang telah meninggal dunia yang disampaikan Allah dalam Al-Quran surat As-Sajdah ayat 12. Orang-orang yang jarang beramal, tidak beriman dan beramal, ketika mereka meninggal mereka mengatakan, farji'na ya Allah, kembalikan kami ke dunia ya Allah, na'mal salihah, kami ingin beramal soleh. Maka kita yang masih di kesempatan hidup senantiasa kita untuk beramal soleh. Hadirin rahimakumullah, di dalam Islam kita dituntut untuk ikhtiar mencari rezeki yang halal sejauh mata memandang. Tapi ingat, semua akan kita tinggalkan. Dalam hadis sahihnya baginda Rasul mengatakan, yasbaul mayyita thalatha, ketika kita meninggal seorang jenazah, di antara perkuburan terakhirnya ada 3 yang mengiringinya, keluarga, kemudian mengiringinya adalah hartanya. Farji'utani, yang 2 akan pulang, wajabqa ma'ahu wahid, dan yang kekal abadi. Yang 2 tadi pulang, keluarga pulang, tetangga pulang, harta pulang, yang kekal cuma 1, yaitu amal yang soleh. Kalau kita yang senantiasa berpuasa Ramadan, kita sholat tarawih, membayar zakat, kalau setiap hari kita sholat berjamaah di Masjid Nurul Yakin ini, memakmurkan masjid ini, kalau kita yang rajin bersedekah, berbuat baik kepada sesama, menolong orang yang susah, maka itulah yang dapat menolong kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di kehidupan akhirat kelak, kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya. Hadirin rahimakumullah, demikianlah yang dapat khatib sampaikan. Mudah-mudahan memotivasi diri kita untuk menjadi lebih baik lagi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira.
الله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, pada hari ini 1 Syawal 1444 Hijriah kami telah menyelesaikan puasa kami ya Allah. Kiranya Engkau menerima puasa kami, sholat tarawih kami, zakat kami, dan seluruh amal soleh kami ya Allah, sebagai bekal kami ketika kami nanti menghadap-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah kedua orang tua kami sebagaimana mereka menyayangi kami sewaktu kecil. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, sehatkanlah kami ya Allah. Sehatkanlah orang tua kami yang masih hidup di antara kami ya Allah. Andaikan di antara kami orang tua kami sudah kembali menghadap-Mu, lapangkanlah kuburnya ya Allah. Allahumma ja'al qubrahu rawdatan min riyadil jannah. Jadikanlah kubur mereka menjadi taman-taman surga-Mu ya Allah. Jangan Kau jadikan kubur mereka salah satu dari lubang neraka-Mu ya Allah. Allahumma anzil rahmah wassalamah wal barakah. Ya Allah, turunkanlah keselamatan, rahmat dan keberkahan-Mu ya Allah alal hadil jamaah, pada seluruh jamaah salat Idul Fitri pada pagi hari ini. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, ketika malaikat maut hendak menyabut nyawa kami ya Allah, akhirkanlah hidup kami ya Allah dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Wassalamu alaikum